dan memuliakan Engkau. Kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami buka telinga kami lebar-lebar, kami buka hati kami untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga kami semua mendapatkan perubahan mindset, sehingga hidup kami pun berubah. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Shalom. Agak belum rame ya. Bentar lagi langsung. Oke. Saudara, hari ini kita langsung saja kita buka Bible kita di Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ya, saya akan bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Nah, saudara, kalau dari ayat yang ini, ngapain sih Yesus kira-kira nanya-nanya, kata orang aku ini siapa? Apakah dia tidak pernah mendengar kata orang siapa dia? Apakah dia pengen mendengar pujian? Oh, engkau nabi. Oh, engkau itu rohnya Elia. Oh, engkau itu Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Apakah begitu? Mungkin nggak Yesus haus akan pujian-pujian? Nggak mungkin ya. Berarti kalau Yesus bertanya pasti ada tujuan, something yang mau dia capai, kan? Nah, ternyata saudara, di Kaisarea Filipi ini, ya, Kaisarea Filipi beda dengan Filipi, beda juga dengan Kaisarea, ya. Kaisarea Filipi. Nah, ternyata saudara, di tempat ini banyak banget tempat-tempat penyembahan berhala. Ya. Banyak banget tempel-tempel atau kuil-kuil dewa-dewa Yunani, kayak dewa Zeus, dewa Nemesis, ya, dewa Pan, ya. Dewa Pan itu panik. Nah, panik itu berasal dari kata dewa Pan, itu diambil dari kata dewa Pan itu, karena dia suka menakut-nakuti orang, mengejutkan orang sampai orang panik. Nah, dewa Pan itu agak serem. Jadi dia punya tanduk seperti kambing, ya. Kemudian badannya manusia, tapi kakinya jadi kaki kambing, ya. Nah, di sini banyak sekali dewa-dewa Yunani, mitologi Yunani. Yesus mau memperlihatkan bahwa dia bukanlah bagian dari dewa-dewa Yunani yang palsu itu, ya. Dia bukan mau dipuji, tetapi dia mau menegaskan bahwa dia bukan bagian dari dewa-dewa itu. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada mereka. Tadi pertanyaannya, kata orang siapa aku ini? Kemudian dia merubah pertanyaannya. Katanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Nah, seperti biasa, ya, di antara sekelompok orang pasti ada yang paling vokal, betul kan? Di sini juga pasti ada kan? Siapa di sini yang paling vokal? Oke. Nah, di para rasul siapa yang paling vokal? Petrus, ya. Dia paling vokal. Kemudian Petrus langsung ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, bless you, Simon, katanya.
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yesus menegaskan bahwa diberkatilah engkau Simon, bahwa tidak mungkin seorang manusia bisa berkata seperti itu kalau bukan Bapa yang di surga yang mewahyukan kepada Petrus. Jadi Yesus menegaskan bahwa yang dikatakan oleh Simon itu betul, dan itu adalah pewahyuan dari Allah Bapa. Ya. Nah, dia menegaskan dirinya bahwa aku bukan termasuk dewa-dewa mitologi itu, tapi aku adalah anak Allah yang hidup. Beda, ya, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke. Nah, saudara, ayat ini itu ada cukup banyak tafsiran di teologi, ya. Salah satunya adalah tafsiran dari saudara kita yang Katolik. Ya. Ayat ini mereka yakini sebagai penunjukan Petrus sebagai kepala jemaat atau pemimpin dari semua jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus. Ya. Karena disinilah Yesus merubah atau memberi nama Simon itu menjadi Petros atau batu. Ya. Nah, katakan di sini. Nah, ini agak berbagai tafsir. Saya minta tolong siapa ya? Lupa saya. Isa. Isa. Nah, misalkan Bro Isa ini adalah Simon. Isa. Bro Isa ini adalah Simon. Ya. Kemudian saya ini Yesus. Kemudian saya ngomong, dan aku berkata kepadamu, engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti batu karangnya siapa? Isa, si Petrus, ya kan? Karena aku nunjuk atau megangnya dia, ya kan? Tapi kalau misalkan aku ngomong, dan aku berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Siapa batu karangnya? Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau belum, saudara-saudara, kalau kita lihat tempatnya Kaisarea Filipi itu, tempel-tempel itu berada di tebing-tebing batu karang yang gede banget, batu-batuan, ya. Nanti boleh cari lah di Google, Kaisarea Filipi, ya. Bisa jadi juga misalkan ini tebingnya, jauh semuanya tebing kelihatan. Kemudian Yesus ngomong, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petros, batu, ya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Bisa kan? Bisa, ya. Oke, thank you. Jadi ada beberapa tafsir, ya. Nah, saya pada sore hari ini tidak mau mengajarkan kita untuk berdebat dengan orang Katolik, ya. Tetapi kita harus bisa menjawab apabila kita ditanya, berarti gereja kalian tidak sesuai firman karena kalian tidak berada di bawah gereja Katolik, yaitu pemimpin pertamanya itu Petrus, ya kan? Nah, kalau menurut saya batu karang yang dimaksud di ayat ini bukanlah Petrus. Apa dasarnya? Karena Petrus sendiri mengatakan, kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 5-7,
Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 7. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, kemudian Petrus mengutip Yesaya 28 ayat 16, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, yang agak janggal dipakai di zaman now itu adalah batu penjuru. Apa sih batu penjuru itu? Batu penjuru itu dulu, sebelum ada semen di dunia ini, ada batu yang dia ukurannya gede, ya, cukup besar, dipakai sebagai penopang dan pembatas pengukur sebuah bangunan. Sehingga di atas batu penjuru itulah nanti akan ditaruh batu-batu, ya, yang lain yang akan membangun bangunan itu. Saking pentingnya batu penjuru ini, kalau batu penjuru ini ditarik, semua bangunannya roboh. Ya. Nah, di dalam ayat ini Petrus mengakui bahwa batu penjurunya itu adalah Yesus, ya kan? Batu penjurunya adalah Yesus, bukan dia. Dan dia bilang, marilah kita menjadi batu-batu hidup. Di ayat kelima dia bilang, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya. Jadi ketika Yesus ngomong, engkau Petrus, yang artinya batu, ya, batu yang tidak terlalu gede, ya. Engkau Petrus, dan di atas batu karang ini, dia menunjuk dirinya, batu karang ini, dia, aku akan mendirikan jemaatku, ya. Jadi buat apa dong Yesus mengubah nama Simon jadi Petrus? Buat apa? Karena Petrus atau Simon adalah salah satu dari batu-batu hidup yang akan ikut bagian dalam mendirikan jemaatnya Tuhan atau gerajanya Tuhan. Oke, kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi dalam Alkitab biasanya yang diilustrasikan sebagai batu karang adalah Kristus. Karena tidaklah mungkin sebuah jemaat Kristus akan dibangun atas dasar seorang manusia. Pasti harus atas dasar Kristus. Oke. Oke, kita baca lagi ayat ke-19 yang tadi sambungan Matius 16 ayat ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya. Apa sih maksudnya kunci kerajaan sorga? Ngapain Yesus ngomongin tentang kunci? Ngapain Yesus ngomongin tentang kunci? Ayo. Kalau menurut saya ada kemungkinannya, ya. Jadi di Kaisaria Filipi itu tempat tempel-tempel pemujaan dan pengorbanan untuk dewa-dewa Yunani itu ada sebuah tempat yang disebut Gate of Hades atau pintu gerbang maut, ya, Gate of Hades. Nah, penguasa alam maut di zaman
Yunani itu adalah dewa Hades. Hades itu dewa yang menguasai alam maut, dan salah satu perlambangan dewa Hades adalah kunci alam maut. Ya. Jadi mungkin saja ketika itu Yesus menghubungkan antara gate of Hades itu, makanya dia ngomong bahwa alam maut tidak akan menguasainya, maksudnya dewa-dewa Yunani yang buatan itu, yang bohongan itu dan lain-lain tidak akan bisa menguasainya. Tidak ada kegelapan yang bisa menguasai jemaatnya Tuhan. Nah, kunci alam maut artinya juga ada kunci kerajaan sorga. Ya, nah, kalau kita ngomongin kunci, fungsi kunci itu apa, saudara? Kalau misalkan, ya, saya ini ngasih kunci kantor saya ke Cynthia, misalnya, kalau saya punya kantor, misalnya, nggak ada sih. Misalkan saya kasih kunci kantor saya ke Cynthia, artinya apa? Kalau saya kasih, artinya saya percaya, ya kan? Artinya ketika saya kasih, saya memberikan apa? Selain percaya, otoritas, hak, wewenang kepada Cynthia untuk membuka, ya, untuk mengakses, untuk menggunakan kantor itu, ya, untuk memakainya. Nah, begitu juga dengan kunci kerajaan surga. Contoh misalkan, ya, siapa yang suka film action? Siapa yang pernah nonton film, ya, Presiden Amerika, ya, ada teroris datang menyerang istana Presiden Amerika, kemudian bermaksud untuk meluncurkan senjata nuklir. Nah, presiden ini megang kunci satunya lagi dipegang oleh orang lain. Nah, orang lainnya udah ketangkep, dia butuh satu lagi kuncinya. Kunci ini dicolok ke mesin, harus dua-duanya, nanti diputar, baru nuklirnya bisa di launch. Ya, ada yang pernah nonton? Kalau enggak? Oh, kenal ya. Nah, begitulah, kunci adalah lambang dari otoritas atau kekuasaan dan akses, ya. Kalau kita ngomongin otoritas, kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Hak untuk bertindak, kekuasaan atau wewenang, atau hak melakukan tindakan, atau hak untuk membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jadi otoritas itu contohnya misalkan gini, Pak Santo pernah kena tilang? Pernah? Sering? Oh, sering. Kalau ditilang misalkan di stop gitu ya, mobilnya di stop, begini. Terus kita buka jendela kan, terus dia bilang, siapa? Minta SIM STNK-nya Pak, gitu kan? Dikasih kartunya aja. Kalau misalkan ya, begitu dia bilang, siapa? Minta SIM STNK-nya Pak, tapi dia nggak pakai seragam, nggak pakai baju dinas, kira-kira Pak Santo mau kasih? Peserta mobilnya. Enggak dong ya, karena dia nggak memperlihatkan otoritasnya dia, ya. Tapi kalau dia pakai seragam lengkap, namanya ada, pangkatnya ada, gitu kan. Apalagi kalau misalkan razia, ada surat razianya, artinya dia berotoritas, dia punya kuasa untuk melihat surat-suratnya kita. Ya. Otoritasnya dari mana? Dari atasan, dari lembaga. Begitu juga dengan Petrus diberi kuasa. Oke. Petrus diberi kuasa. Untuk apa kuasanya? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk memakai kuasanya sorga di dalam kehidupannya dia, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, apakah hanya Petrus, saudara, yang dikasih kuasa? Apakah Petrus tok yang dikasih kuasa? Kita gimana?
Kenapa sih Yesus ngomongnya sama Petrus? Di situ kan banyak murid-murid yang lain tuh, ya. Kemudian dia ngomong, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Terus ujung-ujungnya dia ngomong, aku akan memberikan kunci kerajaan surga kepadamu. Kenapa enggak kepada Yohanes atau kepada siapa yang ada di situ yang lain? Mari. Kenapa? Yang dimaksud, salah satu yang dimaksud oleh Yesus adalah memberikan dia kunci kerajaan surga. Karena saudara ingat gak? Di dalam Alkitab ada cerita tentang Petrus, ya, yang mimpi, bukan mimpi lah, mendapatkan penglihatan ada kayak kain yang di dalamnya itu, di atasnya itu ada banyak makanan, tapi makanannya itu makanan yang haram bagi orang Yahudi. Kemudian ada suara ngomong makanlah. Petrus ngomong aku nggak mau, aku nggak pernah makan makanan haram. Ujung-ujungnya Tuhan ngomong apa yang aku nyatakan halal, jangan kamu nyatakan haram. Yang menandakan apa? Yang menandakan bahwa keselamatan juga akan diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang Yunani dan lain-lain. Petruslah pertama kali yang mengimani atau mencetuskan bahwa keselamatan juga bukan hanya didapat oleh orang Yahudi. Dialah yang buka gate itu untuk orang-orang lain bisa masuk, ya. Nah, apakah otoritas seperti itu hanya diberikan kepada Petrus? Ternyata tidak. Oke. Kalau kita baca Markus, kita lompat ke Markus sebentar. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus susah. Markus 16 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh, ya. Di sini apakah Petrus yang ngomongin? Enggak. Tuhan ngomong gini nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Berarti semua orang percaya, including kita, termasuk kita semua di sini yang percaya, itu mendapatkan otoritas yang sama untuk menggunakan kuasa dari kerajaan surga, ya. Itu. Jadi bukan hanya Petrus yang diberikan kuasa. Nah, kemudian kita balik lagi ke ayat 19b. Tadi kan A, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya, itu Matius 16 ayat 19. Ayat 19b, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan juga terlepas di surga. Apa sih maksudnya ikat-ikatan gitu? Apa sesuatu itu perlu kita ikat supaya nanti dapat juga di surga gitu? Kalau di orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, istilah-istilah mengikat dan melepas itu sudah hal yang biasa, dan biasanya itu membicarakan tentang mengikat, artinya melarang, melepaskan artinya memperbolehkan atau mengizinkan, ya. Nah, di sini Tuhan memberikan kita otoritas sebagai gerejanya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kita lihat contohnya. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20.
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan atau sebagai seorang pemungut cukai. Dilanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi contohnya banyak, di Kisah Para Rasul juga ada ya tentang kalau masalah perselingkuhan atau apa, kemudian jemaat bersama-sama mengambil keputusan bahwa ini harus diapain ya. Ngomong mengikat dan melepaskan, Tuhan memberikan kita otoritas untuk bersama-sama kita mengambil sebuah keputusan dan tindakan atas nama gereja gitu. Jadi saudara, bukan hanya Petrus atau 12 rasul yang mendapatkan otoritas, tetapi kita semua juga mendapatkan otoritas yang sama, yaitu otoritas untuk membuka gerbang pintu surga untuk orang lain dengan cara kita menginjil, memberitakan kerajaan Allah, membuat orang lain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan juga memberikan kita otoritas untuk apa? Untuk menjadi saksi, menggunakan kekuatan atau ya kekuatan dari kerajaan surga. Contohnya mengusir setan, contohnya lagi menyembuhkan yang sakit dan lain-lain. Tuhan juga memberikan kita otoritas untuk mengambil keputusan dalam hal berjemaat. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kesempatan kami mendengar firman-Mu. Kami menerima otoritas yang telah Engkau berikan kepada kami. Biar Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memimpin kami, supaya kami dapat menggunakan otoritas kami dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab, agar apapun yang kami lakukan itu dapat memuliakan dan sesuai dengan rencana-Mu. Berikan kami iman yang teguh untuk tetap setia dan taat kepada seluruh firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk hari demi hari benar-benar berdampak bagi lingkungan kami. Ajari kami untuk mempraktekkan mendoakan orang sakit. Ajari kami untuk berani mengungkapkan, menginjili orang-orang yang di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan untuk berani mengusir roh jahat, baik yang ada di sekitar kami maupun di dalam diri orang lain. Ajari kami untuk mengambil keputusan bersama-sama untuk kepentingan jemaat dengan tepat, beri hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bertahta dan berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.